As-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu adalah alat mensucikan mulut. Di sini mensucikan maknanya luas. Ya. Bisa menghilangkan baunya, ya, bisa menyehatkan mulut, menyehatkan gigi, gusi, ya, mengeluarkan bau yang wangi. Ini semua masuk dalam istilah matharah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Kalau kita bertanya misalnya memang apa manfaatnya siwak buat mulut, kita akan dengarkan hadis yang akan saya bacakan selanjutnya, yaitu masih di halaman yang sama, tentu 256, nomor hadisnya 209 dan urutan 5 dari urutan awal di pasal kita ini. Di sebelahnya tulisan sahih hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu adalah alat mensucikan mulut yang terbaik dan mendatangkan ridha Rabb. Hadis ini diriwayatkan An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dalam sahih keduanya. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari secara muallak atau tidak diberikan nomor tapi dikuatkan di bawah, ya, kayak semacam footnote-nya dengan bahasa pasti. Dan riwayat-riwayat Bukhari dengan bahasa pasti adalah sahih. Itu yang dimaksudkan di sini oleh Al-Mundhiri pada saat menjelaskan tentang periwayatan hadis ini. Di sini teman-teman terjawablah kenapa kita bersiwak. Dan kita tahu maksudnya siwak kan untuk membuat bau wangi mulutnya. Tapi di sini bahasa Nabi SAW lebih fokus lagi, gitu kan? Yaitu potongan pertama hadis, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu adalah alat mensucikan mulut. Di sini mensucikan maknanya luas, ya. Bisa menghilangkan baunya, ya, bisa menyehatkan mulut, menyehatkan gigi, gusi, ya, mengeluarkan bau yang wangi. Ini semua masuk dalam istilah matharah, ya, matharah. Karena dalam bahasa Arab juga tahur, seperti kitab kita kan ini kitab taharah. Taharah masuk dalamnya bersuci seperti orang mandi, orang wudu, ya. Maka dipastikan bahwasanya khusus mulut, ya, yang membuat dia selalu segar, baik adalah siwak. Sampai rincian-rincian yang sangat dalam dibahasakan kalau airnya siwak itu bisa menguatkan gusi, bisa menguatkan gigi, sekaligus membersihkannya, gitu kan. Dan cairannya itu bisa membuat karang-karang gigi tidak melekat. Juga gigi jadi kuat, tidak mudah lubang. Kemudian juga dari sisi lain, siwak juga itu bisa menjaga kelembaban bibir, ya. Biasanya kan bibir itu sering pecah-pecah, ya. Maka airnya itu bisa, karena kan pasti otomatis kalau kita lagi menggosok dengan kayu siwak kita bicara, ya, maka secara otomatis dia akan membasahi bibir kita. Itu ternyata juga airnya, ya, sangat baik untuk semua. Jadi gusi, gigi, bibir, ini semuanya. Karena ini semua masuk dalam istilah fam. Nabi SAW menjelaskan di sini, as-siwaku matharatu lil fam. Siwak itu mensucikan mulut. Kalau Nabi SAW mengatakan siwak itu membersihkan gigi, berarti kan bibir nggak masuk, gusi nggak masuk, cuma gigi saja. Tapi nggak, karena umum digunakan kata fam, maka semua masuk, gusi, gigi, lidah, bibir, semua ini, ya, 4 ini semuanya kena, ya, dalam pensuciannya pada saat seseorang menggunakan siwak. Tentu ini tidak didapatkan pada satu sikat gigi, ya. Nah, sikat gigi kemungkinan besar dia membersihkan gigi, iya. Tapi ada beberapa jenis pasta gigi yang justru karena agak keras, ya, maka biasanya dia membuat bibir pecah-pecah, ya. Atau bahkan kalau kita menggunakan sikat, beda dengan siwak lebih lembut, ya. Kalau kita gunakan sikat biasanya malah ada orang yang gusinya berdarah, ya. Atau terdorong karena kuatnya dia sikat gigi sehingga akhirnya harus dibuat tambalan-tambalan antara gusi sama giginya. Semua ini teman-teman tentu tidak terjadi pada saat Anda menggunakan siwak, ya. Allahu a'lam, karena lembut sekali
siwak itu. Sedikit saya ingin berbagi di sini teman-teman sekalian cara menggunakan siwak itu sendiri. Jadi siwak itu satu batang yang biasa kita beli 1 real atau 2 real ya. Di Indonesia mungkin harganya 10 ribuan. Kalau nggak salah pernah saya lihat 10 sampai 15 ribu mungkin. Mungkin panjangnya sekitar 10 ada sampai 15 cm lah ya, panjangnya itu. Nah ini teman-teman di bagian atasnya ya dilunakkan biasanya dengan dicaca ya dengan apa namanya pisau kecil atau silet gitu kan sampai nanti seperti berantakan gitu ya karena dipecah-pecahkan gitu ya. Setelah Anda lihat sudah merata maka Anda mulai menggunakan dengan menggosok setiap sisi gigi. Ini Anda tarik ke kanan, ke kiri, seperti Anda sikat gigi ya. Setelah bagian atas depan sudah, bagian bawah depan sudah, maka Anda pindah ke bagian tengah, bagian atas kanan, bagian atas kiri, bagian tengah maksudnya, tengah atas kanan, tengah atas kiri, kemudian tengah bawah kanan dan tengah bawah kiri. Setelah selesai Anda pindah ke sisi yang terakhir yang ketiga. Bagian dalam ya belakang depan ya. Kemudian bagian belakang depan atas ya, kemudian bagian dalam atas kanan, bagian dalam atas kiri, bagian dalam bawah kanan dan bagian dalam bawah kiri. Jadi ini semua memang dalam sikat gigi pun kita dianjurkan untuk itu ya. Usahakan semua gigi Anda terkena dengan olesan dari kayu siwak itu. Nah setelah Anda pakai ini ya, yang paling terbaik tentunya Anda menggunting ujung siwak itu. Yang sudah Anda pakai tadi ya, yang sedikit tadi yang sudah dilembutkan tadi ya, dipotong, maka Anda buat yang baru. Baru kemudian Anda pakai lagi di waktu yang lain. Jadi satu siwak itu sebenarnya sehari dipakai atau bahkan maksimal lah ya, mungkin bisa. Kalau Anda pakainya sedikit-sedikit mesti dipotong, mungkin bisa sampai 4-5 hari lah ya. Usahakan nggak lebih daripada itu. Ada orang subhanallah siwak itu yang dipakai berbulan-bulan. Ya. Jadi cuma dicaca sekali saja, kemudian dipakai gosok, ya. Habis itu dia taruh di kantongnya. Nanti habis sholat dipakai lagi. Nah, setiap satu dipakai itu terus. Sampai kadang-kadang kayunya sudah kering. Ya, cairan dalamnya sudah tidak ada mungkin ya. Kena kering. Kayak ini mungkin fungsinya pun akan berkurang gitu kan. Apalagi mungkin kotoran yang awal sudah melekat di ya, bagian atas siwak itu. Apalagi kalau ditaruh di kantong, tidak ada tempatnya ya. Sekarang di Saudi, di Madinah sama Mekah, sudah dijual tempat untuk taruh siwak seperti tempat pulpen dari plastik. Sehingga selalu steril, habis dipakai pun taruh. Bahkan ada dijual gunting kecil khusus untuk gunting ujungnya siwak. Nah, itu Anda bisa beli gitu kan. Allahu a'lam. Itu sangat bagus insyaallah. Baik, kemudian potongan kedua hadis, dan ini pelajaran kedua kita bisa ambil dari hadis, yaitu mardhatun lirrabb. Mendatangkan ridho Rabb. Ridho ya tentu artinya kalau di alam manusia, seperti hadis Nabi SAW, ridho Allah fi ridho walid, wa sakhatullah fi sakhatul walid. Ridhonya Allah ada pada keridhoan kedua orang tua, dan ridhonya dan murkahnya Allah ada pada murka kedua orang tua. Baik, sekarang ridho orang tua. Bagaimana kita membuat orang tua kita ridho? Ridho orang tua kita kepada kita yaitu pada saat kita memenuhi semua kebutuhannya sampai pada tingkat kita atau dia, posisi orang tua kita yang maksudnya, orang tua kita sudah nggak tahu harus berkata apa lagi. Karena anaknya ini setiap saat hadir untuk orang tuanya. Butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian. Sampai kalau kita baca ciri para sahabat ridwanullahi alaihim dalam berbakti kepada orang tuanya, sampai ada menyisirkan rambutnya, ada yang menyiapkan bajunya, ada yang menyiapkan sendalnya. Jadi luar biasa gitu. Bagaimana mereka
melakukan perbuatan-perbuatan ini ya, dalam berbakti. Ada di antara mereka bahkan pada saat orang tuanya bicara, mereka tidak berani melihat wajahnya. Maka orang tuanya selalu merasa ridho, luar biasa gitu. Ya, merasa ridho, dan kita tahu banyak kisah seperti saya pernah sampaikan kemarin, tentu di materi yang lain ya, berbeda bukan kajian kitab ini. Pada saat menyinggung tentang kisah Uwais Al-Qarni rahimahullah, bagaimana seorang tabi'in yang masyhur dengan baktinya pada ibunya gitu. Beliau pernah naik di atas rumah, kemudian beliau lewat, kebetulan atapnya itu agak rusak. Pada saat dia mau perbaikin, dia naik ke atas, pas dia mau perbaikin, rupanya ada ibunya lewat di bawah, dan ibunya duduk pas di bawah lubang itu. Uwais rahimahullah tidak berteriak-teriak, ataupun kalaupun dikatakan santun minta kepada ibunya supaya pindah, karena dia mau perbaiki atap. Tapi dia diam di situ, dalam kondisi terik matahari yang panas sekali. Dia biarkan aja. Sampai ibunya pergi, ibunya tidak tahu. Entah berapa lama ibunya baru pindah dari tempat duduk itu, barulah dia perbaikin. Gitu kan. Nah pada saat dia perbaikin, ibunya dia sudah tidak masuk lagi cahaya. Maaf, ibunya waktu itu ya akhir hidupnya kebetulan buta ibunya. Tapi jelas ibunya tahu setelah itu. Lalu ditanya, kenapa kamu tadi lagi ngapain tadi? Dia bilang saya lagi di atas ibu. Lalu kenapa kau tidak melakukan apa yang kau harus lakukan? Maksudnya dia terlambat tadi. Dia mengatakan, tadi ibu lagi ada di bawah. Saya tidak mau sedikit pun debu dari kaki saya, ya, dari atap itu yang menyentuh kepala ibu. Saking baktinya gitu ya. Sampai ibunya itu luar biasa ridhonya dengan Uwais. Pernah satu kali ibunya di akhir hidupnya, matanya sudah buta. Dia mengatakan, nak, kau sudah berbakti luar biasa. Ibu pun berterima kasih kepada Allah karena dikaruniai anak seperti kamu. Tinggal ada satu permintaan ibu yang ibu pengen sekali itu terkabulkan. Lalu kata Uwais, apa itu ibu? Sebutkan, kalau Uwais masih bisa, Uwais akan penuhi. Kata ibunya, ibu pengen sekali haji, nak. Maka Uwais berpikir pada saat itu, haji? Dari mana dia bisa dapatkan uang? Nggak ada uangnya. Dan transportasi juga, walaupun pakai unta zaman dulu, atau kuda, jauh. Harus punya kuda, harus punya unta. Harus punya persiapan bekal makanan di tengah jalan dan seterusnya. Maka dia mengatakan, baik ibu, doakan supaya saya bisa kabulkan keinginan ibu. Ibunya sampai nangis-nangis, peluk dia segala macam. Berterima kasih, maka Uwais pun mulai duduk di atas bukit di perkampungannya, lalu mulai dia pikirkan, apa nih yang harus saya lakukan gitu ya. Sambil berdoa kepada Allah SWT, sampai muncul di benak dia ingin beli anak kambing, dia ingin beli kambing. Uangnya kebetulan cukup hanya untuk beli anak kambing kecil. Maka Uwais melakukan satu perbuatan, hampir satu orang di kampung dia ketawain dia. Apa yang dia lakukan. Jadi dia rupanya beli anak kambing, terus anak kambing itu digendong sama dia. Naik gunung yang tinggi. Kelihatan oleh orang-orang. Gendong kambing. Mereka mengatakan, Uwais ini lagi buat apa? Gendong-gendong kambing naik ke atas gunung gitu kan. Tiap hari begitu. Naik, turun lagi. Naik, gendong kambing. Sampai kambing itu jadi besar. Ya, karena dipelihara sama dia. Kan kambing beda sama manusia, lebih cepat besar gitu kan. Mungkin dalam 1 tahun aja sudah gemuk besar gitu. Maka Uwais terus menggendong kambing itu bolak-balik naik gunung. Pas tiba dekat menjelang musim haji, Uwais mengatakan, ibu, Uwais sudah siap. Kita akan pergi haji. Saya akan siapkan semua bekal ibu. Disiapkanlah ibunya sampai terharu. Bagaimana kita bisa pergi, nak? Ibu akan saya gendong. Ternyata dia waktu beli kambing itu, naik turun gunung, dia latihan. Ya, dia latihan, untuk menggendong ibunya. Supaya dia nggak kecapean gitu. Maka dia pun akhirnya karena terbiasa bawa kambing naik turun gunung, maka dia pun bisa menggendong ibunya sampai pergi haji. Akhirnya sampai ibunya sangat ridho, gitu kan. Nah, ridho orang tua artinya ridho merasa puas dengan apa yang telah dilakukan oleh anaknya. Mereka berusaha hidup untuk orang tuanya seperti itu. Nah, itu kalau di alam manusia. Mirip dengan kalau orang fakir ada datang minta-minta kepada Anda, tolong bantu saya butuh uang 100.000 rupiah. Maka kalau Anda beri, inilah ambillah 100.000, dia pergi. Anda sudah bersedekah, bagus, Anda penuhi kebutuhan dia. Tapi Anda belum membuat dia ridho. Apa ridho itu? Kalau Anda membuat dia ridho, Anda tanya, memang ibu atau bapak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di sana. Baik, ada berapa anaknya, kita data dia, terus kita datangi rumahnya, ternyata betul, mungkin rumahnya sudah mau rubuh, mungkin dia cuma kontrak, mungkin dia cuma kos-kosan, mungkin cuma numpang di pinggir kali, gitu-gitu. Kemudian kita coba ya berikan dia tempat tinggal, kita sekolahkan anaknya, kita layakkan hidupnya, ubah keadaan dia
dari keadaan yang susah kepada keadaan yang terpenuhi gitu kan. Maka pada saat itu Anda telah membuat dia ridho. Ya, karena dia udah tidak ada lagi kebutuhannya, Anda sudah penuhi semuanya gitu kan. Seperti itulah. Itu kalau di alam manusia. Kalau di alam kalau dari Allah Subhanahu wa taala, maka ridho Allah artinya Allah memberikan semua apa yang hamba inginkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hamba itu ridho. Karena kita nggak membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Allah Subhanahu wa taala ya, kita tidak bisa memenuhi apa yang atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ridho artinya Allah ya akan memberikan yang terbaik dari kebutuhan hamba-hamba itu. Maka ternyata salah satu yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan kita siwak. Karena kata Nabi SAW, wa mardatun lirrabb, dan bisa membuat Tuhan ridho. Ya, artinya tentu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 210, tepatnya hadis urutan 6 dengan sanad sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, alaikum bis siwak fa innahu matyabatun lil fam mardatun lirrabbi tabaraka wa ta'ala. Bersiwaklah kalian karena ia adalah alat untuk mengharumkan mulut. Kalau tadi kan mensucikan ya. Dan mendatangkan ridha Rabb yang maha suci dan maha tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Lahiyah. Dan ini mirip dengan tadi tentunya penjelasannya teman-teman sekalian. Karena memang berbicara tentang masalah dia akan membersihkan, mensucikan, menyehatkan semua yang berhubungan dengan mulut. Bibir, gusi, gigi, dan lidah.